Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia pada Bapak dan Ibu sekalian. Presentasi ini akan menguraikan rencana implementasi transformasi digital. Fokus utama dari transformasi ini adalah pengembangan sebuah platform, pelaporan, dan kodesain layanan publik tergamifikasi. Inisiatif ini dirancang untuk merevolusi cara masyarakat berinteraksi dengan layanan publik, dengan menjadikan prosesnya lebih partisipatif, menarik, dan berdampak. Untuk membedah rencana ini secara komprehensif, pembahasan akan dibagi ke dalam 4 pilar strategis yang saling terkait. 4 pilar tersebut adalah: pertama, people, yang berfokus pada pembinaan budaya partisipasi. Yang kedua, proses, untuk mengoperasionalkan alur kerja yang dipimpin oleh warga. Ketiga, teknologi, mencakup pembangunan platform untuk keterlibatan publik. Dan keempat, data, yang nanti akan dimanfaatkan untuk mendorong kebijakan dengan dampak yang terukur. Setiap pilar ini akan dibahas secara mendalam. Pilar pertama adalah people. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat dan aparatur sipil negara melalui budaya kolaborasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 strategi yang akan dijalankan. Pertama, menyampaikan visi yang jelas serta urgensi dan transformasi ini kepada semua stakeholder. Kedua, membentuk tim pemerintah lintas fungsi dan secara bersamaan memberdayakan para pegiat komunitas atau community champions. Ketiga, merumuskan secara jelas peran citizen champion, termasuk cara identifikasi, tanggung jawab, serta insentif yang akan diberikan. Meluncurkan inisiatif literasi digital dan pendidikan untuk memastikan partisipasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlihat pada gambar, terdapat central platform yang memfasilitasi serangkaian interaksi strategis, seperti strategic alignment antara inisiatif ini dengan pemerintah pusat. Kemudian ada hubungan dengan pemerintah daerah berupa dukungan untuk kesuksesan platform ini. Kemudian bagaimana kita memberikan platform akses kepada publik dan menetapkan elevated role atau peran yang ditingkatkan bagi community champions. Kemudian ada tugas untuk memelihara dari tim internal dan pengembangan. Dan terakhir yang tidak kalah penting, di situ adalah polisi support team yang tugasnya bagaimana menyelaraskan kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Setiap inisiatif perubahan memiliki risiko. Risiko utama yang teridentifikasi untuk people adalah resistensi terhadap perubahan atau resistant to change. Risiko ini akan dimitigasi melalui komunikasi yang berkelanjutan, memastikan adanya dukungan dari pimpinan, dan membentuk tim pendukung kebijakan. Rencana implementasinya akan dibagi dalam 3 fase. Fase pertama, meluncurkan program manajemen perubahan dan kampanye literasi digital. Yang kedua, menguji coba fitur baru bersama tim lintas fungsi dan kelompok masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan skala program pelatihan dan keterlibatan secara nasional. Yang kedua adalah proses. Tujuannya adalah untuk mengubah penyampaian layanan dari saluran satu arah menjadi siklus yang dinamis dan berpusat pada warga. Strategi implementasi untuk proses ini adalah: pertama, mematakan alur kerja yang berpusat pada warga secara detail. Kemudian, mengadopsi metodologi agile yang memungkinkan adanya siklus umpan balik secara terintegrasi. Yang ketiga, menerapkan aturan main atau rules of engagement yang jelas untuk proses kodesain antara warga dan pemerintah. Berikut alurnya. Warga melaporkan isu. Ini akan memulai siklus dari platform ini. Kemudian ada peer validation. Komunitas melakukan validasi terhadap laporan tersebut. Kemudian ada propose a solution. Warga didorong untuk ikut mengusulkan solusi. Kemudian ada co-design with government. Pemerintah dan warga berkolaborasi untuk merancang solusi. Yang terakhir ada implementation and feedback. Solusi diimplementasikan dan proses umpan balik dimulai yang dapat memicu siklus baru. Risiko utama pada pilar proses ini adalah desain ulang proses yang tidak efektif. Untuk memitigasi risiko ini, strategi yang digunakan adalah penerapan agile sprints dan penggabungan umpan balik secara real-time. Dapat juga data-driven adjustment. Rencana implementasinya akan dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama,
uji coba untuk modul, report, dan peer validation. Fase kedua, peluncuran modul, proposition and co-design, dan fase terakhir, adopsi skala penuh untuk proses-proses yang telah dirancang bersama. Teknologi. Tujuannya adalah untuk membangun platform yang scalable, mudah digunakan, serta didukung oleh gamifikasi dan analitik AI. Strateginya implementasinya adalah memulai pengembangan dengan MVP, minimum viable product untuk peluncuran yang cepat. Membangun arsitektur yang scalable di atas infrastruktur cloud, memastikan adanya integrasi dengan sistem pemerintah yang sudah ada melalui Open API. Berikut framework bagaimana teknologi tersebut diterapkan pada platform ini. Terdapat user layer, menyediakan antarmuka, web, dan mobile MVP yang menerima request dari pengguna. Kemudian ada platform backend, bertindak sebagai inti yang memiliki API gateway untuk mengatur lalu lintas ketiga microservice, seperti user and report service, gamification engine, dan AI analytic engine. Yang terakhir, integrasi, memastikan konektivitas dengan Convergence System atau SPBE melalui Open APIs. Terdapat dua risiko utama dari sisi teknologi. Pertama, sistem overlap atau kelebihan beban sistem, yang dapat dimitigasi dengan pengujian beban yang ketat. Kedua, bias algoritma pada AI, yang dimitigasi dengan audit rutin dan penggunaan data pelatihan yang beragam. Rencana implementasi dari teknologi adalah fase 1, mendefinisikan persyaratan teknis dan memilih penyedia teknologi. Fase 2, mengembangkan fitur-fitur inti, termasuk AI dan gamifikasi. Fase 3, memperluas kapabilitas platform untuk adopsi skala nasional. Terakhir, data. Tujuannya adalah memanfaatkan data sebagai aset strategis untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Strategi implementasi untuk data meliputi mendefinisikan matriks prioritasasi dampak seperti waktu respon, kepuasan warga, dan pengaruh kebijakan. Menggunakan analitik AI untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan untuk penyusunan kebijakan, mengembangkan dashboard transparansi yang dapat diakses oleh publik. Alurnya seperti ini. Citizen report dan feedback dikumpulkan sebagai raw data. Kemudian data diproses oleh AI Analytic Engine. Mesin AI menghasilkan proses data and status yang disajikan pada publik transparansi dashboard. Pada saat yang sama, mesin AI juga menghasilkan actionable insight and metric yang secara strategis menginformasikan proses untuk pembuatan kebijakan pemerintah. Risiko terkait data. Pertama, privasi dan keamanan data yang dimitigasi dengan enkripsi yang kuat dan kontrol akses. Risiko berikutnya yaitu integritas dan disinformasi data yang dimitigasi dengan deteksi anomali berbasis AI dan peer validation system. Rencana implementasinya adalah fase 1, membangun tata kelola dan dashboard versi awal. Fase 2, menggunakan analitik untuk menyempurnakan layanan yang ada. Fase 3, menggabungkan analitik prediktif untuk penyusunan kebijakan jangka panjang. Berikut adalah peta jalan transformasi secara keseluruhan yang menyatukan dalam 3 fase utama. Fase pertama, berfokus pada fondasi dan uji coba, termasuk membangun manajemen perubahan, meluncurkan MVP, dan melibatkan pengguna awal. Fase 2, fase ini adalah tentang ekspansi dan penyempurnaan, dengan meluncurkan fitur-fitur baru, berintegrasi dengan sistem kunci pemerintah, dan mengumpulkan umpan balik luas. Fase terakhir ini menargetkan adopsi dan optimalisasi nasional melalui peluncuran skala penuh, pengenalan analitik prediktif, dan integrasi mendalam dengan kebijakan nasional. Rencana ini menyediakan cetak biru yang komprehensif untuk menciptakan ekosistem layanan publik yang lebih responsif, kolaboratif, dan berbasis data. Sebagai penutup, sebuah kutipan untuk direnungkan. Perencanaan tanpa eksekusi adalah seperti seseorang yang memetakan perjalanan, tetapi tidak pernah melangkah. Sementara, eksekusi tanpa perencanaan adalah seperti seseorang yang berjalan tanpa mengetahui tujuan. Presentasi ini telah memaparkan peta jalan yang terstruktur. Langkah selanjutnya adalah eksekusi yang disiplin untuk mewujudkan tujuan transformasi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.